Shalom adik-adik. Selamat datang kembali dalam ibadah GKI Live streaming GKI Bethlehem Bethlehem Kuala Kencana. Kakak Lala, apa kabarnya hari ini Kakak Lala? Kakak Lala kabarnya hari ini penuh dengan sukacita. Wah, pasti adik-adik di rumah juga penuh sukacita hari ini. Iya, pasti Kakak Doli juga dong. Iya Kakak Lala. Bersemangat kita. Kalau tema kita hari ini Kalau tema kita hari ini adalah Allah memberi sahabat. Kakak Doli punya sahabat kan punya pastinya? Kakak Lala. Iya, Kakak Lala juga punya sahabat. Tuhan, makanya kenapa tema kita hari ini Allah memberi sahabat. Kita akan belajar mengenai seorang sahabat nanti sebentar. Kalau begitu kita puji Tuhan yuk Kakak Lala. Iya, kita mau menyanyi lagu yang mengatakan kau temanku, ku temanmu. Oke? Adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri dan kita dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu. Ku akan selalu mendorongmu. Maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti dirimu dengan aku. Kita ulang ya sama-sama. Harus lebih semangat adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu. Ku akan selalu mendorongmu. Maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Sepertimu dirimu dan diriku. Seperti dirimu dengan aku. Yeay. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kakak Lala. Kita harus semangat memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah duduk tenang, lipat tangan, tidak boleh ganggu-ganggu teman-teman di sampingnya, saudaranya begitu, tidak boleh diganggu. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan segala puji, hormat, juga syukur kunaikkan padamu. Kita harus menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan boleh menjaga dan melindungi kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.
ada di rumah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami nanti ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kami roh dengar-dengaran agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini dan juga mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ibadah kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau bikin apa lagi ya Kakak Doli habis ini? Kita puji Tuhan lagi Kakak Lala. Oh, kita masih mau memuji Iya. Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih semangat dong. Masih Semangat dong pastinya. Kita akan menyanyikan lagu baru. Kita setiap minggunya ada lagu baru kan. Kita hari ini lagu barunya tentang Yesus sahabatku. Karena seperti yang tadi kita sudah bilang, Allah memberikan sahabat kepada kita dan sahabatnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi lagu ini sama-sama. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, Yesus adalah sahabat kita dan Tuhan kita. Dan sampai kita besar, kita harus tetap mengingat bahwa Yesus adalah sahabat kita dan juga Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa ya? Akan dibawakan oleh Ibu Lempasa. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lempasa ya adik-adik. Untuk itu sekarang adik-adik sudah siap Alkitabnya belum ya? Ayo, Yang belum siap Alkitabnya, ayo ambil Alkitab. Terus duduk tenang karena kita akan mendengarkan cerita tentang seorang sahabat hari ini. Dan ceritanya pastinya sangat seru dan sangat bagus buat kehidupan kita. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk tenang, siapkan hati, pikiran, tidak boleh ganggu-ganggu lagi dan kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami masih memuji dan memuliakan Dikau. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian untuk kami memahami firman-Mu. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita pagi ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1-5 dan pasalnya yang ke-19. Untuk itu, mari kita nonton dulu video berikut ini. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Kita tadi sudah nonton videonya ya. Nah, kisah ini yang seperti Ibu Lempasa ceritakan tadi, katakan tadi bahwa ada terdapat di dalam 1 Samuel 18 dan 19. Daud adalah pemuda yang berani. Kenapa dikatakan pemuda berani? Karena ia mengalahkan raksasa orang Filistin. Setelah mengalahkan raksasa orang Filistin, Abner, panglima tentara Raja Saul, membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja Saul ingin tahu anak siapakah Daud itu. Lalu Raja Saul bertanya kepada Daud. Dia berbicara dengan Daud, "Anak siapakah engkau?"
anak Isai, orang Betlehem, kata Daud. Ketika Daud habis berbicara dengan Raja Saul, berpaduhlah jiwa Daud dan Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Sejak saat itu, Daud dan Yonatan bersahabat. Daud tinggal bersama dengan Yonatan. Mereka saling mengasihi, saling berbagi, saling mengasihi, berbagi, mereka saling bercerita. Suka duka mereka selalu bersama. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia sangat mengasihi Daud. Walaupun tadi dikatakan dalam video kita tadi, Raja Saul membenci Daud atau iri kepada Daud, tetapi Yonatan tetap mengasihi Daud. Begitu pula dengan Daud. Yonatan memberikan jubahnya, pakaian perangnya, pedangnya, tombaknya, panahnya kepada Daud. Daud juga tidak pernah meninggalkan Yonatan. Daud maju berperang dan selalu menang. Raja Saul mengangkat Daud menjadi panglima tentaranya. Nah, adik-adik, marilah kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Kita belajar dari persahabatan yang indah antara mereka berdua. Bersahabat itu tidak memandang kaya, tidak memandang miskin. Bersahabat itu harus setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik. Dia rela turun dari sorga, rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia bangkit dan dia naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita, untuk adik-adik dan Ibu Lempasah yang percaya kepadanya. Walaupun Tuhan Yesus sudah di sorga, Tuhan Yesus tidak melupakan kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan Yesus juga tidak melupakan kita, Dia mengenal kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus mengenal kalian masing-masing. Kamu dapat berbicara kepadanya kapan saja, di mana saja, kamu dapat mengutarakan isi hati kamu kepadanya. Tuhan Yesus mau yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Nah, Dia sementara mengulurkan tangannya dan bertanya kepada kita, maukah kita menjadi sahabatnya? Apakah kalian mau, adik-adik? Tuhan tetap menunggu dan tangannya tetap terbuka untuk menerima kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kita hari ini masih tetap yang sama dengan minggu lalu. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita kembalikan Kakak Lala, Kakak. Terima kasih Bu Lempasah yang telah membawakan kita dalam cerita hari ini. Seperti cerita yang tadi Ibu Lempasah bilang, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan Yesus juga memberikan Daud itu
seorang sahabat, yaitu adalah Yonatan. Daud diberikan sahabat oleh Tuhan, yaitu Yonatan, sahabat yang sangat karib. Dan adik-adik jangan lupa ayat hafalannya di Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Wah, hebatnya seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Apalagi Tuhan Yesus selalu menaruh kasih-Nya setiap waktu kepada setiap kita. Untuk merespon firman Tuhan kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Hendaklah Masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Apa lagi? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di saat pagi ini. Kita sama-sama lipat tangan dan tunduk kepalanya, kita sama-sama berdoa. 3. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga, melindungi kami dari awal ibadah kami ini hingga akhir. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mendengarkan, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat tinggal dalam hati kami dan kami dapat mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Wah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi bersama Yesus Sahabatku. Dan adik-adik harus ingat, minggu depan kita masih ada ibadah ya. Kita belum libur, minggu depan kita masih ada ibadah. Jadi jangan lupa untuk jam 8 pagi buka YouTube Bethlehem Kolak Kencana, lalu kita bersama-sama menyaksikan ibadah sekolah minggu. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu.
Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.